Halo teman-teman, selamat datang di Big Emperor Oracle Tarot Trader. Oke, mari kita mulai bacaan hari ini. Oke, kita lihat cleansing dulu. Kita cleansing dulu teman-teman. Semoga bacaan ini bisa kita ambil hikmahnya ya. Oh iya, terima kasih sudah like, komen di TikTok, follow di TikTok juga, dan juga subscribe. Jangan lupa kalau mungkin siapa tahu teman-teman bisa share berbagi pengalaman di YouTube ya, di komen di YouTube. Makasih sudah berkontribusi di situ. Kita sudah bicara apa ya teman-teman? Mari kita mulai dengan soul journey. Teman-teman baca ini gak akan beresonansi dengan semua orang, jadi kamu harus open minded. Dan di sini kita akan bicarakan tentang empati, tentang rasa untuk bisa mengerti dari sudut pandang orang lain. Bagaimana kamu memperlakukan seseorang adalah juga bagaimana seseorang akan mengerti bagaimana dia diperlakukan, empati. Ini juga akan relevan dengan seorang yang mungkin ingin dimengerti dan ingin diterima apa adanya. Dan ini tentang bagaimana kita pandai menjaga diri, pandai menjaga hati, supaya apa teman-teman, supaya apa yang kita lakukan gak akan menyakitin orang lain. Dan kadang-kadang ini juga tentang bagaimana kita menginginkan seseorang, kita berharap seseorang akan memberikan perlakuan yang sama untuk kita. Mungkin teman-teman sempat ngerasain namanya nggak dicintain, nggak dipedulikan ya, nggak benar-benar diperhatikan seperti halnya dia ingin memperhatikan. Jadi bacaan kali ini kurasa temanya adalah empati, rasa untuk saling dimengerti ya teman-teman. Aku nggak tahu kenapa kita akan langsung ke sini. Kita akan bicara tentang problem hidup ya, tapi saya akan berusaha untuk menghindarin topik-topik sensitif yang akan mungkin semakin teman nonton malah semakin punya trauma masa lalu ya. Saya nggak pengen kayak gitu. Oke. Oh iya, teman-teman, aku nggak tahu kenapa tiba-tiba punya pikiran begini. Bukan ide yang bagus kalau kamu suka sama orang sudah punya istri atau orang sudah punya suami, apalagi mereka masih ada dalam ikatan. Dan sebaliknya nih, teman-teman, kamu nggak boleh punya pikiran untuk mencari orang lain ketika kalian sudah berkeluarga atau berpasangan ya. Aku ingat dalam kitab suci itu di awal juz ya, Tuhan tidak menjadikan dua hati dalam satu rongga dada manusia. Bukan sesuatu yang bagus ketika dirimu punya hati yang lain, kamu memikirkan seseorang yang lain dalam hatimu. Jadi kalau kamu sudah berpasangan, sebaiknya gimana kamu menciptakan supaya pasanganmu tuh lebih menarik di matamu. Itu lebih penting sih aku ngerasain. Aku nggak tahu tiba-tiba punya kepikiran itu, daripada kamu mungkin malah nyari-nyari orang lain gitu. I love you when I saw with someone. Aku ngerasa bahwa bacaan kita akan merepresentasikan betapa seseorang itu pergi dari kamu atau kamu pergi dari seseorang sebab entah kamu yang lihat orang itu sedang bermesraan dengan orang lain atau kamu bermesraan dengan orang lain sehingga dia meninggalkanmu, teman-teman. Ini jadi suatu kompleks ya, situasi yang kompleks. Kenapa kita sedang membicarakan tema ini? Apakah teman-teman yang subscriber atau follower itu punya masalah di sini? The timing just wasn't right for us. Kurasa ini akan relevan dengan beberapa di antara teman-teman mungkin
bertemu dengan orang ini, tapi waktunya nggak tepat ya. Nggak tepat dalam artian bukan orangnya nggak tepat atau itu, tapi lebih ke ini apakah kamu atau dirinya. Pokoknya beberapa di antara teman-teman yang mungkin ketika kalian menjalin hubungan itu, yang satu mungkin pengen serius, yang satu pengen dimengerti segala macem, tapi di saat yang bersamaan yang satunya lagi mungkin masih pengen menjalin hubungan dengan yang lain gitu. Tapi kita nggak akan bisa menilai relationship itu dari benar dan salah ya teman-teman. Kamu nggak boleh merasa bahwa kamu adalah pusat dunia, bahwa kamulah yang satu-satunya utama. Karena gini, coba kamu bayangin ketika posisinya dibalik, ketika kamu sebenarnya berkenalan dengan orang atau dekat sama orang dan itu masih mungkin pacaran atau masih belum ada status dan belum benar-benar menikah, dan itu nggak serak dan belum sampai ke pelaminan, dan kamu memutuskan untuk mencari yang lain, berkenalan dengan yang lain, ya karena kamu ngerasa kayak nggak serak aja gitu. Tapi orang yang sama kamu, yang mungkin masih yang dekat sama kamu, ngerasa kok kamu jadi selingkuh sama orang lain dan sebagainya gitu. Ini nggak selalu tentang siapa yang selingkuh siapa yang enggak, tapi coba kamu bayangkan kalau kamu di posisi kamu nggak serak sama seseorang, terus kamu mending milih pergi daripada nanti kalau kamu nanti ke jenjang pernikahan atau berkomit banget atau jadi pacar, ternyata kamu nggak nyaman dalam hubungan itu, nanti apa jadinya apa teman, itu akan jadi hubungan yang toksik. Dan ini jarang dibahas sama orang-orang ya. Orang-orang kan mungkin berpikir impulsif kayak ngomong bahwa oh dia sekarang deket sama orang lain, oh dia sama ini segala macam. Coba deh kamu bayangin kalau posisinya dibalik, kalau kamu di posisi kamu nggak berserek atau nggak ngerasa cocok dengan orang, terus misalnya kamu paksain untuk jadian, pacaran, atau malah udah nikah, nanti apa yang terjadi? Nanti kayak kamu kayak nggak bergairah hidup, kamu kayak ngerasa tersiksa, apa gunanya hubungan kayak gitu. Ini jarang dibahas banyak orang. Jadi beberapa di antara kita yang ada dalam hubungan itu pasti salah satu akan jadi korban, salah satu akan merasa ditinggalkan. Itu yang terjadi ya teman-teman. Jadi kadang-kadang kita harus membuka diri, kita harus mengerti sudut pandang orang lain, apakah orang itu bahagia bersama kita, apakah dia masih membuka hubungan dengan yang lain. Jadi kita harus berbesar hati kalaupun kita mungkin sakit di posisi ketika seseorang meninggalkanmu, entah dia dengan alasan atau dia meninggalkanmu secara perlahan dan gak ada kejelasan sama sekali. Sebaiknya kita sadar bahwa jangan sampai kita menjadikan seseorang itu burung dalam sangkar. Dia berkicau, burungnya berkicau, tapi dia nggak bahagia. Dia ingin bebas. Makanya kan burung kan tek 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 situ kan. Karena sebenarnya dia bukan karena ini, tapi karena dia menginginkan untuk kebebasan. Berkicau karena merindukan kebebasan. Dan itu yang terjadi teman-teman. Aku ngerasain tema kali ini adalah tema di mana beberapa di antara kita, entah kamu di posisi kamu suka sama orang, tapi orang ini nggak serak dengan kamu, sehingga kamu ngeliat dia deket sama orang lain, saling menggoda dan sebagainya. Dia ngerasa kayak semakin bosan dengan dirimu gitu, seperti itu. Dan di saat yang sama mungkin kamu merasa kayak kamu jadi sakit hati segala macam. Yang kamu perlukan adalah bagaimana ketika kamu bisa memposisikan dirimu kalau kamu ada di posisi dirinya. Makanya kita harus saling mengingatkan bahwa kalau kita menjalin sebuah hubungan, ada baiknya kita harus memastikan apakah dia benar-benar memilih kita, apakah kamu benar-benar memilih dia. Jangan sampai menempatkan diri di posisi sulit, mempersulit orang lain dan dia nggak bisa bahagia, dan mempersulit dirimu sendiri karena kamu terjebak dalam hubungan yang kamu tuh ngerasa nggak nyaman di situ. Buat apa sih kamu ini? Tapi ini akan jadi proses yang sulit ya, nggak akan segampang putus aja, nggak kayak begitu. Pasti ada variabel-variabel yang mungkin itu. Makanya the timing just wasn't right for us itu. Dan terkadang teman-teman, ketika kamu menempatkan dirimu pada posisi sulit, artinya gini, kamu menjalin hubungan dengan seorang, orang itu nggak nyaman dengan kamu, orang itu meninggalkanmu atau menjalin hubungan dengan orang lain, dia masih mencoba untuk mencari perhatian dengan orang lain. Artinya apa? Dia nggak merasa cukup dengan dirimu. Dia nggak merasa bahwa kamu bukan orang yang benar-benar dia cari. Kamu harus
merelakan dirimu sendiri. Kadang-kadang ini adalah pertanda bahwa sebenarnya teman-teman itu sudah diingatkan oleh Tuhan. Kenapa pasanganmu atau pacarmu atau siapapun itu dia masih tiba-tiba renggang. Kadang-kadang Tuhan mengingatkanmu dengan cara yang halus bahwa ini kamu sebenarnya bukan pasangan yang seharusnya. Tapi entah kenapa mungkin kamu merasa sedih, kenapa dia meninggalkanku, kenapa dia malah selingkuh dengan orang lain. Ya nggak? Itu kan teman-teman yang pikirkan. Tapi kadang-kadang justru inilah pertanda dari Tuhan semesta bahwa ketika kamu bersama dengan seseorang, orang itu nggak merasa cukup dengan dirimu. Kamu melihat dia bersama orang lain, terus kamu mungkin mundur, atau dia akan tiba-tiba ngilang gitu aja. Atau kamu di ghosting. Itu pertanda bahwa waktunya nggak tepat untuk kamu menjalin hubungan dengan seseorang. Artinya ini bukan orang yang harusnya sama kamu. Kadang-kadang itulah kebenarannya. Cuman namanya juga cinta itu buta ya teman-teman. Itu yang membuat kita jadi kayak gelap mata, membuat eh, membuat kita ingin mempertahankan orang yang semakin dipertahankan itu semakin toksik. Seperti itu teman-teman. Kita cari tahu dengan kata lain. Apakah di sini ada kartu garis? Aku belum. Di sini ada ini. Artinya, kurasa beberapa di antara teman-teman mungkin kamu akan ditinggalkan, tapi kamu harus sadarin kok, seperti yang aku bilang tadi, kamu harus bisa menempatkan dirimu pada posisi orang lain. Kenapa dia meninggalkanmu? Ya karena dia nggak ngerasa cocok dengan dirimu. Kenapa dia meninggalkanmu? Dan kenapa kamu juga berpisah? Karena kamu juga melihat orang itu dekat dengan orang lain. Dan nggak apa-apa kok. Sekalipun mungkin ada semacam rasa kepedihan dalam dirimu. Cuman ini akan jadi semacam proses yang memang salah satu akan mengalami rasa sakit ya, rasa pedih. Kamu rasa ditinggalkan, rasa kamu nggak berdaya. Tapi siapa tahu aja sebenarnya Tuhan sebenarnya sedang menyiapkan pasangan yang lebih bagus lagi, pasangan lebih cocok dari yang sebelum ini ya teman-teman. Aku melihat bahwa beberapa di antara teman-teman yang mungkin kamu ditinggalkan oleh seseorang, mungkin saat ini ada hal-hal yang harus segera diselesaikan. Kurasa akar masalahnya apa sih? Akar masalahnya adalah dirimu mungkin nggak menempatkan diri sendiri sebagai tokoh sentral, sebagai hal yang patut diutamakan, sehingga mungkin kamu mengejar seseorang yang sebenarnya nggak cocok sama dirimu teman-teman. Tapi pada akhirnya kamu harus sadar diri bahwa ini nggak bagus. Makanya kenapa cepat atau lambat kalian akan berpisah. Itu yang terjadi katanya. Kita akan gali lebih dalam lagi. Aku ngerasa bahwa bacaan kali ini juga akan relevan dengan seseorang yang mungkin mencoba untuk mengencan orang lain, masuk tahap surface level ya, di permukaan. Jadi ngedate sama ini, ngedate sama itu, kenalan, terus tiba-tiba pas sekali ketemu tiba-tiba dia ngilang gitu aja. Aku rasa ini penyebabnya karena seorang yang itu nggak serak sama kamu, jadi kamu merasa ditinggalkan. Aku rasa itu jawaban yang kuat teman-teman. Nah gitu. Kenapa seorang meninggalkan? Mungkin kamu disiapkan untuk orang yang noise. Ada konflik internal battle banget ya. Aku ngerasa bahwa ya dia nggak bersama orang yang seharusnya. Aku rasa memang ini jawabannya. Ini jawaban, ini adalah jawaban dimana kamu yang merasa ditinggalkan gitu aja, kamu sedang bersama orang yang gak tepat. Sehingga kalau kalian pun jadian atau jadi pacar, mungkin kamu memang sangat berambisi atau sangat menggebu-gebu ya.
sangat bernafsu dengan orang itu, tapi kamu kayak nggak dapat makna dalam hubungan itu, dan seolah tuh selalu ada semacam konflik batin itu, seolah tuh kayak selalu ada hal-hal yang membuat kamu harus memperjuangkan orang ini, tapi kayak kok susah diperjuangin ya, karena memang ini sesuatu yang nggak bagus buat kamu jalani, teman-teman. Ya, dia nggak menempatkan lo dalam aspek dimana dia benar-benar sayang sama kamu. Kurasa nggak apa-apa kok, ini mungkin cinta monyet, atau kamu karena cuman kamu ngejalin cinta yang satu arah aja, teman-teman. Dan ini memang selalu aku entah kenapa ada kalimat cinta itu membutakan, karena kamu cuma bernafsu aja sama orang itu, karena dia mungkin kelihatan cakep, karena dia cuma kelihatan memberikan gairah, entah seks, uang, sesuatu yang buat kamu kayak merasa dia mungkin cuman maaf ya, ini agak aneh, dia mungkin cuman menginginkan tubuhmu, tapi nggak ada cinta di situ itu, dan dia benar-benar konflik. Orang ini juga mungkin sudah punya orang lain ya, di sini sebenarnya ada, dia cuma menginginkan tubuhmu ya. Ini pas, ini ada ini nih, orang itu juga nggak merasa happy sama kamu, jadi aku rasa mau di, ternyata ada kartu ini, sudah kuduga. Teman-teman, aku nggak bermaksud membuat kalian itu murung atau apa, tapi kurasa kita sedang membicarakan sebuah masalah yang sangat apa ya, umum terjadi di antara kita yang ngalamin ini, bahwa kalian mungkin menghadapi seorang yang ketika kalian itu bertengkar atau terjadi konflik, orang ini tuh nggak ngerasa sayang untuk ngelepasin kamu. Dia mungkin akan bilang bahwa ya udah, kalau nggak itu putus aja, aku masih ada orang yang mau sama aku. Ini kalimat itu mungkin akan mewakilinya. Sebab kenapa? Sebab orang ini nggak memberikan sedikit pun perhatian atau kasih sayang kepada dirimu ya. Dan aku ngerasain bahwa ini juga menceritakan betapa hubungan itu tuh mungkin sangat menggebu-gebu, sangat apa ya, sangat agresif gitu. Apalagi ini, kurasa seks akan berperan dalam ini. Kurasa seks fisik, kehidupan malam, dugem itu akan relevan dengan orang ini, dengan kalian yang ngadepin ini. Jadi kamu harus sadar bahwa kalau kamu ingin dicintain sepenuh hati, kurasa ini kamu nggak bersama orang yang tepat ya, teman-teman. Kenapa ya aku ini nunjukin bahwa kemungkinan besar beberapa kalian yang akan jadi korban orang ini berusaha untuk move on, tapi kayak nggak bisa move on gitu, karena orang ini mungkin kelihatan kayak bagus wajahnya segala macam, dia memberikan kepuasan seksual atau macam itu, seneng-seneng, tapi kalian tuh nggak bahagia di situ. Emang begitulah kehidupan percintaan anak muda, aku rasa. Begitulah. Hal baik apa yang bisa kita tangkap dalam cinta? Memaafkan kesalahan, maafkanlah dirinya, dia goblok, teman-teman. Dan kamu harus nyari orang yang bisa kamu percaya dan jujur. Ini konfirmasi, cara seseorang yang bisa kamu pegang kata-katanya. Caralah seseorang yang bisa kamu percaya untuk menjaga hatimu, bukan orang seperti ini. Tapi ini akan menjadikan dirimu akan lebih mawas diri, bahwa nggak semua kehidupan percintaan tuh selalu mulus-mulus aja, teman-teman. Aku rasa kamu harus memaafkan orang ini karena sudah menyakitin dirimu, karena untuk bisa melepaskan hubungan itu kamu harus merelakan ini, imagination. Kamu disarankan untuk tetap optimis, dan kamu akan mungkin menyesalin kenapa kamu berusaha mempertahankan hubungan seperti itu. Oke. Kita pakai elemen timelessness sebagai, aku ngerasain bahwa ini akan jadi bacaan yang singkat, teman-teman.
masih setengah jam. Ya, teman-teman laki-laki atau perempuan nggak cuma dia aja kok. Kalau dia nggak bisa ngasih kamu kebahagiaan, kamu benar-benar nggak happy di sini. Ini benar-benar nggak happy banget dan nggak ada cinta di sini. Yang ada cuman gairah seks nafsu saja. Dia nggak bisa ngasih apapun buat kamu, kurasa. Tapi kamu punya pilihan untuk menghidupi dirimu sendiri. Mungkin buat kamu yang sudah terlanjur nikah dengan orang ini, kamu pada akhirnya akan jadi duda atau jadi janda. Tapi jangan sampai itu menyurutkan semangatmu, sebab masih banyak kok ya, bener. Kamu harus memecahkan situasi ini. Kamu nggak boleh bersedih hati, nggak boleh patah semangat, sebab orang ini nggak cocok buat kamu. Orang ini cuma bikin kamu menderita ya. Kamu akan mendapatkan cinta itu bukan sama orang ini. Yang aku bilang tadi, ini adalah hasil akhir dari bacaan ini. Aku rasa bahwa kamu masih punya harapan untuk hidup lebih bagus lagi dibandingkan kamu mengharapkan orang yang kayak bikin kamu merasa sakit hati. Dia nggak peduli loh kalau kalian berpisah. Dia nggak ingin mempertahankan hubungan itu. Ini yang kedua, orang ini mungkin sangat kayak amburadul, kayak terburu-buru gitu, kayak sangat impulsif banget. Dan itulah kenapa kalian pada akhirnya disarankan untuk segera berpisah. Kalian mungkin akan pudar pada akhirnya. Dan sebenarnya itu nggak masalah. Yang terpenting adalah sebelum kamu memaafkan orang lain, kamu harus memaafkan dirimu sendiri karena salah mengambil keputusan. Karena kamu jalan hubungan sama orang yang karena kamu di awal cuma ngerasa bahwa oh dia cakep, oh dia bikin aku ini senang, oh dia bikin memberikan kepuasan, oh dia bodinya bagus, dadanya gede atau semacam itu. Tapi ternyata nggak ada cinta dalam situ. Akhirnya mungkin kamu akan bercerai kalau kalian mungkin menikah. Jadi sebelum terlambat, pikir-pikir dahulu ya teman-teman. Yes. Aku ngerasain bahwa justru fase ini akan membuat kamu mulai menumbuhkan cinta lagi kepada dirimu sendiri. Kamu akan mungkin mulai nyari saran ke orang lain, ke teman-temanmu, ke orang yang mungkin kamu anggap ini gitu. Mungkin kamu juga akan lebih berfokus pada menjalin hubungan dengan teman-teman, ngumpul-ngumpul. Oh ini, kurasa setelah kamu melepaskan hubungan itu, kamu akan menjalin hubungan serius dengan seorang, kurasa. Tapi itu setelah kamu benar-benar mensterilkan diri. Dragonfly itu merepresentasikan hubungan di mana dirimu akan kamu harus ngelepasin dirimu dari hubungan-hubungan sebelumnya, sebelum akhirnya kamu akan nemuin orang yang serius sama kamu. The Dragonfly capung itu hidup di area yang ini ya, dan kamu kurasa nggak perlu lagi memperhatikan betapa kamu kayak merasa dikhianati, dia selingkuh dan sebagainya. Sebelum teman-teman itu menghadapin hubungan yang baru, aku sarankan untuk kamu memaafkan. Kamu nggak boleh lagi terikat dengan dendam, masih nyari-nyari tahu dia lagi sama siapa, lagi ngapain dia segala macam. Sebab kamu harus memutuskan itu. Kamu harus mensterilkan circle pertemanan kamu juga. Jangan sampai kamu masih ada kontak sama teman-temannya dia, karena kalau kamu masih punya kontak sama teman dia akan ngasih itu, dan energi kamu akan kayak semacam ketahan ya. Aku nggak tahu kenapa kayak itu, tapi yang jelas aku sarankan untuk kamu jangan terlalu dekat sama keluarganya, teman-temannya juga, teman dari mantan itu yang bikin kamu gak happy. Dan supaya kamu benar-benar putus, jangan sampai itu akan menahan kamu. Iya enak dia sudah punya pasangan, tapi karena kamu masih dekat sama teman-teman segala macam, orang lain mau dekat sama kamu akan takut itu. Makanya kamu harus mensterilkan hidupmu sendiri dulu,
supaya kamu akan mendapatkan proses ini cuma akan terjadi teman-teman kalau kamu sudah nggak lagi bersama orang yang membuat kamu terluka. Mungkin cuman itu uh, obrolan kita. Semoga teman-teman bisa diambil hikmah dari semua peristiwa. Memang sih nggak semua orang, kita harus mengakuin bahwa nggak semua di hari kita akan menjalani relationship yang baik. Ada mungkin pasang surut, ada putus nyambung dan sebagainya. Tapi kalau teman-teman ada yang mengalami ini dan apalagi orang itu nggak terlalu menginginkan dirimu, ya nggak apa-apa, mending kamu lepaskan, karena daripada kamu bersama orang yang salah dan kamu mohon-mohon untuk tetap tinggal tapi dia memilih orang lain. Ini yang lebih disarankan untuk teman-teman benar-benar membebaskan diri dari sesuatu yang itu nggak bagus buat kamu ya teman-teman. Begitulah. Semoga bacaan ini bermanfaat buat teman-teman yang membutuhkan baca ini. Selamat beraktivitas.